morning friends and teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. First of all, let us praise to the Almighty Allah Subhanahu wa taala. Because of his blessing we are able to come here and join the kitabah. Secondly, may salawat be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness into the right path of life. The Honorable Mrs. Zahratul Mufida as the headmaster, the Honorable Mr. Angga Yuda Pratama and Mrs. Uswatun Nazila as the vice principal, and also my teacher and my friend that I love. Friends, here I'm Kali from Egg A as the master of ceremony will guide this agenda today. Before starting our agenda, allow me first to read the agenda schedule. The first participant is Kitabah from Keanu Fabian Atindria from 9A. The third participant is Nadia Asafanur Ilmi from 9A. The fourth participant is Almahira Kalisa Sanum from 9B. The last participant is Prinka Karisa Firly from 8A. Well friend, let's begin this event by reciting Basmalah together. Move on to the next agenda is Kitabah from Keanu Fabian Atindria from 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. First of all, let us praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of all God, the Lord of all worlds. We praise to Him, we seek for His help, and we ask of forgiveness from Him. Secondly, may salawat be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness into the right path of life. The Honorable Mrs. Zahratul Mufida as the principal, whom I respect, Mr. Angga Yuda Pratama and Mrs. Uswatun Nazila as the vice principal, and also friends and teachers that I love the most. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kitobah yang berjudul Menjaga Lisan Mencerminkan Akhlak. Teman-temanku semua, berbicara merupakan nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dengan berbicara, kita dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan, memberikan nasihat, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Namun, tidak selamanya perkataan itu dapat membawa kebaikan. Kadang, kata yang menurut kita itu sederhana dapat menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, dalam Islam, kita diajarkan untuk berbicara dengan adab dan menghargai perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari ayat ini kita dapat belajar bahwa kita harus selalu berbicara dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan sebelum berbicara dengan adab. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan lembut. Bagaimana kita berbicara dapat menunjukkan akhlak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau bersikap lembut kepada mereka. Dari ayat ini kita dapat belajar bahwa bersikap lembut dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dari hadis ini kita dapat belajar bahwa pentingnya berpikir sebelum mengatakan sesuatu kepada orang lain, dan juga kita harus menghargai perasaan orang lain. Dari penjelasan itu kita dapat menyimpulkan bahwa berbicara dengan adab bukan hanya dengan memilih kata-kata yang baik, namun
juga perlu memikirkan perasaan orang lain dan sopan santun dan akhlak kita dalam berbicara. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu, tetapi juga memiliki akhlak dalam perbuatan dan perkataan. Sekian khotbah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the performance. Now move on to the next agenda is Kitabah from Arfan Aroli Aryananda from 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dimil haqqo liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. First of all, let us praise the Almighty Allah because of His blessings. We are in here today in good health and happiness. Secondly, may salawat be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because of His blessings, because who has guided us from the darkness into the light. I would like to express my deepest feelings to Mrs. Zahratul Mufida as the principal of Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Mr. Angga Yuda Pratama and Mrs. Uswatun Nazila as the vice principal of Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Perkenalkan, nama saya Arfa Aroli Aryananda dari kelas 9 Andalusia. Izinkan saya untuk menyampaikan dalam kesempatan kali ini berkhotbah. Kita pasti punya cita-cita kan? Nah, cita-cita itu pasti yang tinggi kan? Terus kita pengen meraih cita-cita itu. Tapi cita-cita itu tidak bisa digapai oleh kekuatan fisik semata, tapi juga harus dengan iman yang kuat. Oleh karena itu kita membutuhkan iman yang kuat untuk meraih cita-cita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum walladzina yansuzu wa idza qila suzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini itu menjelaskan kalau misalnya kita belajar dengan giat dan beriman, maka kita akan diberi ilmu derajat yang tinggi. Nah, usaha itu tidak akan menjadi sia-sia tapi menjadi pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, iman itu juga bisa menjadi benteng untuk mental kita. Kalau misalnya kita diberi ujian berupa kegagalan, tapi kita tidak punya iman yang kuat, kita itu pasti akan mudah menyerah. Namun, jika kita diberi iman yang kuat, maka kita sadar kalau misalnya kegagalan itu cuma sebagian dari proses. Oleh karena itu, kita harus memiliki cita-cita yang tinggi dan tidak boleh berputus asa. Semoga Allah senantiasa mengabulkan harapan dan cita-cita kita. Sekian dari khotbah saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the performance. Move on to the next agenda is Kitabah from Nadia Asafan Nur Ilmi from 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahibul fadilati was sa'addah, ra'isatul madrasati al-ustadatu Zahratul Mufidah. صهيب الفضيلة والسعادة وكيلة رئيسة المدرسة للشؤون المناهج الأستاذة أسوة النزيلة. صهيب الفضيلة والسعادة وكيل رئيسة المدرسة الأستاذ Angga Yuda Pratama. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah, Lord of all in the world. May peace and blessing be upon our Prophet Muhammad, his family, his company, and all his followers until the end of the time. Let me introduce myself. My name is Nadia Asafa from class 9A. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan khutbah saya yang bertema Loving the Quran. Teman-teman, Al-Quran bukanlah sekadar lembaran kertas bertulisan Arab. Bukan pula sekedar bacaan bernada indah. Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk hidup bagi kita di tengah zaman yang penuh kebingungan ini. Pertanyaannya, apakah Al-Quran sudah menjadi sahabat harian kita, ataukah hanya menjadi pajangan indah yang berdebu di lemari? Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, cinta kepada Al-Quran janganlah sekedar ucapan di bibir, melainkan buktikan dengan 3 langkah nyata. Yang pertama, tilawah atau membacanya secara rutin. Luangkan waktu, siapkan waktu di setiap harinya khusus untuk membaca Al-Quran. Jadikan tiada hari tanpa melantunkan ayat-ayatnya, walau hanya selembar atau beberapa ayat saja. Yang kedua, ada tadabur atau memahami maknanya. Bacalah artinya, renungkan pesannya. Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk kita. Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Allah jika pesannya tidak pernah kita pahami isinya? Yang ketiga, ada amaliyah, yaitu mengamalkan ilmunya. Inilah puncak dari cinta, menjadikan Al-Quran sebagai standar tutur kata, pikiran, dan perbuatan. Teman-teman, ingatlah, orang yang dekat dengan Al-Quran tidak akan pernah rugi. Di dunia ia mendapatkan ketenangan jiwa, dan di akhirat Al-Quran akan datang sebagai syafaat penolong yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan betapa indahnya kemuliaan yang Allah janjikan bagi para penghafal Al-Quran dan pecinta Al-Quran. Allah akan memberikan mahkota cahaya di kedua kepala orang tua mereka di surga nanti. Subhanallah. Maka dari itu, sebelum terlambat, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Cari ia saat kita sedih, cari ia saat kita bahagia, dan jadikan ia sebagai kompas dalam setiap jalan kehidupan kita. Sekian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah selalu melembutkan hati kita untuk senantiasa rindu membaca, memahami, dan mempelajari Al-Quran. Burung dara, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, karena yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the performance. Move on to the next agenda is Kitabah from Al-Mahira Kalisa Sanum from 9B.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let us praise the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessings, we are able to come here and join this hitobah. Secondly, may salawat be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the right path of life. The Honorable Mrs. Zahratul Mufidah as the headmaster, the Honorable Mr. Angga Yuda Pratama and Mrs. Uswatun Nazilah as the vice principal, the Honorable the judge of this hitobah today, Mr. Saiful, Mr. Finan, and Mrs. Ningsi, the Honorable all of respected teachers, and my dear friends. My name is Almahira Kalisa Sanum and I'm from 9B. Today, I will share a hitobah entitled Global Challenges, Islamic Solution. Look at our world today. We have the best technology ever, but we also have the biggest problem. We have so much money in the world, but but millions of people are still hungry. We have smartphones to connect with anyone, but many people feel very lonely. People try to find a solution, but they often fail because they only look for temporary fix. As Muslim, we have the perfect answer. Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. This beautiful verse tells us that Islam is a complete package. Islam is not just about praying in the mosque. Islam has rules and solutions for every part of our life, including the global challenges we face today. Let us look at, for example, contoh yang pertama adalah masalah ekonomi. Menurut data dari Oxfam, sekarang orang yang kaya jadi makin kaya, terus yang kurang mampu juga jadi makin kurang mampu. Nah, ini tuh langkah-langkahnya setan. Maka dari itu, dengan kita mempelajari Islam menyeluruh, kita menemukan solusinya, yaitu zakat dan berbagi. Islam mengajarkan kita kalau uang kita itu hanya milik Allah. Kalau saat kita berbagi, kita memaksa uang untuk berputar kepada orang yang membutuhkan. Itu menciptakan keadilan sosial. Nah, contoh yang kedua ada masalah sosial. Menurut data dari World Economic Forum, hari ini orang-orang masih dibagi dari warna kulit sama kewarganegaraan. Tapi Islam memperbaiki ini. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW memusnahkan rasis. Beliau bilang ke kita kalau orang berkulit putih itu tidak lebih baik dari orang berkulit hitam. Kita semua itu sama. Yang membedakan kita dari Allah itu cuma takwa kita kepada Allah. Kalau saat kita sholat, maka kita adalah satu keluarga. Contoh yang ketiga ada bumi kita. Menurut data dari United Nations,
banyak manusia yang ingin memusnahkan bumi dengan cara membuang-buang makanan, memotong pohon, dan menyia-nyiakan air begitu saja. Tapi Islam mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan ataupun merusak lingkungan. Dengan mempelajari Islam sepenuhnya, kita harus menjaga ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW juga memberitahu kepada kita bahwa jangan membuang-buang air meskipun kita sedang mencuci di sungai yang meluap airnya. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pelindung, bukan untuk menjadi perusak. The last example is mental health. Menurut data dari World Health Organization, banyak orang yang sekarang merasakan sedih, stres, dan merasa kosong. Mereka biasanya mencari ketenangan dengan menghabiskan banyak duit, sosial media, dan bermain banyak game, tapi kadang itu tidak berpengaruh. Nah, solusi dari itu tuh adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara saat kita sholat, lalu mengucap alhamdulillah dan mempercayai Allah dengan semua takdir yang telah Ia buat, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. So the solution to the global challenges is not far away. They are right here in our religion. But we must remember Surah Al-Baqarah ayat 208. We must practice Islam completely. We cannot just pray in the mosque but ignore the poverty, racism, environment, and sadness around us. Like the hadith narrated by Ahmad and Tabrani, Hayrun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. So let us be the best of people. Let us share our wealth to help the economy, respect everyone to end racism, protect our earth, and trust Allah to find the true peace. Let us show the world that Islam is the ultimate solution. Thank you very much for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the performance. Dan sesuai dengan sisi Allah kita harus berpikir sebelum bicara. Apa yang saya pelajari hari ini, berkata baik atau diam, pentingnya memahami makna Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan ilmu Al-Quran. Performance evaluasinya voice creditnya 5. Finally, we come to the end of this event. To close this event, let's reciting Hamdalah together. Well, teacher and friends, thank you very much for your coming and your nice attention. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.